Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai teks yang terbaru, yaitu teks laporan hasil percobaan. Teks laporan hasil percobaan itu ada di kelas 9 untuk di semester 1 dan materi bab yang pertama. Yuk kita lihat teks laporan hasil percobaan. Tujuan dari teks laporan hasil percobaan itu tujuannya adalah untuk melaporkan, isinya hasil laporan ya tentang percobaan. Nah, laporannya itu berupa apa? Gambaran atau deskripsi atau juga berisi informasi mengenai percobaan yang sifatnya itu faktual dan juga pasti bersifatnya nyata dan juga berisi kebenaran. Terus udah laporan itu gambaran. Nah, laporan percobaan ini berkaitan erat dengan yang namanya eksperimen. Ada yang tahu nggak nih eksperimen, uji coba, penelitian ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam teks laporan hasil percobaan ini nanti kalian diminta untuk memahami mengenai percobaan-percobaan yang bisa kalian lakukan atau bisa juga kalian simak dari video berikut ini. Teks laporan hasil percobaan juga memiliki struktur teksnya tersendiri. Struktur yang paling umumnya itu ada sekitar 5. Yang pertama itu ada judulnya apa, terus ada pendahuluan, ada isinya. Nah, isinya itu ada tentang metode atau juga tentang langkah-langkahnya, dan yang terakhir berisi adanya kesimpulan. Nah, di dalam teks laporan hasil percobaan ini ada strukturnya. Strukturnya itu cukup panjang. Kalau yang di halaman buku paket kalian, buku paket dari pemerintah yang di halaman 17-20 itu ada contoh dari teks laporan hasil percobaannya. Judulnya mengenai pembuluh silem. Nah, di situ ada strukturnya nih. Ada yang pertama itu yang di atasnya tuh judulnya. Jadi judul dari percobaannya apa, laporan percobaannya. Terus yang keduanya ada tujuannya. Tujuan dibuat dari percobaan itu apa. Lalu yang kedua ada kajian teorinya. Nah, di sini berisinya landasan teoritis mengenai kenapa sih kalian melakukan percobaan tersebut. Jadi harus berdasarkan teori-teori yang ada ya. Terus yang ketiga ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini apa aja yang dibutuhin alat dan bahannya selama percobaannya. Misalnya kalau yang silem itu kan karena pembuluh yang ada di dalam tanaman, maka yang dibutuhkan adalah biasanya daun. Terus juga mikroskopnya, terus juga biasanya kaca yang tipisnya. Nah, itu biasanya alat dan bahannya. Lalu yang keempat ada prosedur, cara kerja atau langkah-langkahnya. Jadi dalam melakukan percobaan mengecek si pembuluh silemnya itu tuh gimana nih langkahnya. Yang pertama tuh apa yang harus dilakukan, yang kedua apa, yang ketiga apa, sampai yang terakhir. Terus yang kelima, strukturnya itu ada hasil pengamatannya. Nah, biasanya di hasil pengamatannya itu berupa grafik, gambar atau misalnya diagram. Biasanya itu hasil-hasil yang telah kalian temukan selama percobaannya. Yang keenam itu ada pembahasannya. Nah, di sini dibahas nih mengenai kajian teorinya sama hasil percobaan kaliannya, apakah berhasil, apakah sukses ataukah tidak. Terus yang terakhir yang ketujuh ada kesimpulan. Nah, di sini baru disimpulkan. Nah, jadi pembuluh silem itu seperti apa dan percobaan yang kalian lakukan itu seperti apa. Terus yang terakhirnya biasanya ini juga yang salah satu yang penting, harus ada wajib daftar pustakanya. Jadi dari mana kalian mengambil landasan teorinya. Biasanya juga diambil dari sumber-sumber referensi dari buku. Jangan sampai kalian hanya menjiplaknya dan mengambil teorinya secara ilegal dari dari Google. Jangan sampai kalian mengambilnya secara ilegal dari Google. Nah, di dalam teks laporan hasil percobaan itu nanti kalian banyak mengenai percobaan-percobaan yang bersifatnya itu ilmiah. Jadi sifatnya itu harus sesuai dengan kebenaran, terus harus sesuai dengan kenyataannya. Misalnya kalian percobaannya itu gagal, ya udah tulisin gagal. Tapi kalau percobaannya itu berhasil, ya tuliskan berhasil. Nah, dan biasanya juga percobaan-percobaannya itu bersifatnya itu ilmiah. Jadi kalian tuh biasanya memerlukan alat-alat yang biasanya itu ke IPA atau ilmu pengetahuan alam, misalnya kayak yang biologinya atau kimianya atau fisika. Misalnya mengecek kandungan boraks di dalam bakso, nah itu berarti kalian perlu alat-alat dan bahan-bahan yang dari kimia. Atau misalnya kalian mau mengecek kecepatan pertumbuhan kecambah, nah maka itu biasanya IPA tuh, biasanya kayak air, kapas, nah itu yang diperlukannya. Nah, itu teks laporan hasil percobaan. Nah, ada juga kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, dalam teks laporan percobaan itu cukup banyaknya kaidah kebahasaannya. Yang
pertama karena ini percobaan ya pasti banyak istilah-istilah ilmiah, istilah-istilah teknis. Misalnya kalau yang di buku paket itu contohnya ada silem itu apa sih? Nah itu kan istilah teknis yang terdapat dalam percobaan. Terus misalnya kalau alat-alatnya itu biasanya kalau kita pakainya di dalam lab itu biasanya suka ada Erlenmeyer istilahnya tuh. Terus mikroskop, nah itu istilah-istilah teknis yang digunakan di dalam teks laporan hasil percobaan. Terus yang kedua, banyak menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja tindakan. Nah, jadi banyak kata kerjanya yang sifatnya itu aktif, bukan pasif. Jadi misalnya banyak menggunakan kata-kata me, misalnya mengukur atau menguji coba juga. Jadi banyak kata-kata yang kata kerjanya itu menggunakan awalan imbuhan me. Terus yang ketiga, adanya kata definisi. Misalnya kata adalah, yaitu. Nah, banyak definisi karena itu biasanya munculnya di kajian teoritis atau landasan teori. Terus banyak juga menggunakan konjungsi. Tahu kan konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung. Yang umumnya itu adalah dan atau. Itu merupakan kata hubung. Terus ada juga kata tugas. Kata-kata tugas kayak itu, nah itu juga banyak kata-kata tugas. Nah, kata konjungsi, kata tugas ini bisa kalian searching, bisa kalian cari tahu lebih banyak lagi, mau dari YouTube, mau dari Google, ataupun dari buku kalian, di buku paket itu sudah ada. Terus gaya bahasanya yang dipakai di dalam laporan hasil percobaan itu biasanya gayanya formal, karena ini bersifatnya laporan, jadi nggak boleh pakai bahasa sehari-hari. Misalnya ketika saya melakukan percobaan ini, nah biasanya kata-kata itu hilang, jadi tidak menggunakan kata saya, tapi dalam percobaan ini karena gaya bahasanya itu formal. Terus banyak menggunakan kata bilangan. Kata bilangan itu Bu yang seperti apa, yang menggunakan angka-angka pastinya kan, karena bilangan ya. Nah biasanya itu adanya di alat dan bahan. Ya, di bahan kan kalian misalnya memerlukan 200 ml air atau misalnya 20 gram lab PVC misalnya. Terus ada juga menggunakan kalimat perintah. Nah, biasanya banyaknya di langkah-langkah ya, menggunakan kalimat perintah, misalnya memasukkan 10 ml air ke dalam kapasnya. Terus misalnya mendiamkan kapasnya selama 5 menit. Banyak kalimat-kalimat perintah yang adanya biasanya di dalam langkah-langkah. Yang terakhir, banyak menggunakan gambar-gambar grafis. Nah, biasanya berupa foto ataupun diagram-diagram. Karena untuk melaporkan hasilnya biasanya lebih mudah dengan gambar-gambar atau diagram. Dan juga ketika kalian melakukan percobaannya, biasanya kita difoto nih langkah per langkahnya. Jadi tahu nih kalau misalnya langkah pertama itu memasukkan air. Nah, gimana sih cara memasukkan airnya, semuanya langsung atau sedikit-sedikit, atau misalnya satu tetes. Nah, seperti itu.